Yang saya hormati abang saya selaku Sekretaris Jenderal Majelis Adat Dayak Nasional Madiun, Abang Yakubus Kumis. Tapi dilihat Pak Presiden ini kan ada kumis dikit lah. Tapi yang penting semangatnya membara tetap untuk orang Dayak, harkat martabat Dayak. Itu yang terpenting. Yang saya hormati Ketua Dewan Adat Dayak periode 2021-2026 Haji Agustian Sabran. Yang saya hormati Sekretaris Keraton Kesultanan Kutai Kartanegara ing Marta Dipura Dr. Haji Awang Yakutman. Kalau berkenan berdiri bang, kalau berkenan tidak kurang kasih hormat saya, biar kenal dengan dari Kesultanan Kutai Kartanegara. Yang saya hormati Bapak Wakil Gubernur Kalimantan Tengah. Pak Wakil Gubernur bukan orang kasih hormat saya, biar orang Dayak kenal semuanya dan Pak Wakil Gubernur. Siapa tahu setelah saya jadi gubernur, Bapak nanti jadi gubernur di tanah Dayak. Berdiri dulu Pak Wakil Gubernur supaya masak Dayak kan. Ya siapa tahu ada jodoh, tahu jadi gubernur di tanah Dayak nanti kan. Harus semangat kalau. Yang saya hormati unsur Forkopimda Provinsi Kalimantan Tengah. Di sini hadir Bapak Kapolda, Bapak Kejati, Bapak Dandrem 102 Banyu. Jadi kita lengkap malam ini, ada pengadilan tinggi, kita lengkap malam ini. Lengkap kenapa? Pertama tadi kedatangan Presiden Dayak, kedatangan Presiden Dayak, kita harus lengkap Forkopimda. Terus pelantikan Ketua DAD Provinsi Kalimantan Tengah periode ke-2 juga. Jadi harus beri dukungan dan spirit. Kalau DAD-nya tetap 4 tahun, 5 tahun. 5 tahun, gubernurnya cuma 3,5 tahun. Ingat. Yang saya hormati Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, yang saya hormati Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, yang saya hormati tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, Bapak Ibu, undangan hadirin yang berbahagia. Di hari penuh berkah ini, pertama-tama mari kita persembahkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena selimpahan rahmat dan kurnia-Nya sehingga kita semua dapat hadir mengikuti acara pelantikan pengurus DAD Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Tengah periode 2021-2026. Semuanya alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan saya juga menyampaikan ucapan selamat atas pelantikan dan pengukuhan pengurus Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Tengah pada hari ini dilakukan pelantikan dan pengukuhannya yang telah kita saksikan bersama tadi, dilantik oleh Bapak Presiden MADN dan juga saya selaku Gubernur Kalimantan Tengah untuk pengukuhannya. Hadirin saya hormati, atas nama pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyambut baik terbentuknya berbagai organisasi kemasyarakatan yang ada di wilayah Kalimantan Tengah sebagai perwujudan dalam melestarikan dan memelihara norma, nilai, moral, etika, toleransi dan budaya yang hidup dalam masyarakat. Saya berharap agar semangat dalam kebersamaan yang telah kita wujudkan dalam kepengurusan organisasi ini agar senantiasa dipertahankan dan ditingkatkan. Saya yakin insya Allah jajaran pengurus DAD Provinsi Kalimantan Tengah ini dapat mewujudkan tujuan organisasi kedepannya dengan baik dan sesuai dengan aturan dan ketentuan dalam sebuah organisasi yang berlaku di negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Menjunjung tinggi rasa pemahaman dan selalu belum bahadat. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kepada tokoh-tokoh masyarakat adat yang hadir saat ini, serta seluruh pengurus Dewan Adat Dayak Provinsi Kabupaten Kota, serta Damang, kepala adat dan Matamat, sekali lagi saya mengajak agar terus bekerja bersama dengan pemerintah daerah dalam menyusun melaksanakan program-program pembangunan dengan kerjasama yang baik dan harmonis
Saya yakin dengan pertolongan Tuhan Yang Maha Esa dan yang Maha Kuasa, kita akan mampu bersama mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah yang kita cintai. Saya juga tentu selaku Gubernur Kalimantan Tengah, bagian dari regional Kalimantan. Ada Gubernur Kalimantan Selatan, ada Gubernur Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, dan saya sebagai Gubernur Kalimantan Tengah. Kita masyarakat Dayak ambil bagian dari pembangunan ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur. Biarpun Kalimantan Tengah tidak menjadi ibu kota, tapi kita harus membangun, kita harus mendukung dengan pemindahan ibu kota negara baru di Pulau Borneo. Siapa tahu bukan sekarang, mungkin apakah 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, bahkan setengah abad atau 1 abad ke depan, orang Dayak akan menjadi Presiden Republik Indonesia. Dengan pemindahan ibu kota, kita harus semangat, kita harus bersatu, kita harus bahu-membahu. Hilangkan perbedaan semua agama, suku yang ada di Kalimantan Tengah. Kita harus bersatu. Orang Dayak harus bersatu supaya orang Dayak di regional Kalimantan bisa menjadi tuan rumah di tempatnya. Kita ingat di mana ada kemajuan, budaya bisa jadi terkikis, hilang. Adat budaya bisa hilang. Tapi saya yakin apabila kita mulai menuntut di sini hadir abang saya selaku Presiden MADN, Bang Martin, ada ketua DAD, ada perwakilan ketua DAD, saya Kalimantan, ada dari keraton. Kita lengkap, kita yakin orang Dayak ada pemikir-pemikir, ada yang membuat konseptor, ada yang melaksana. Kita menuntut sebelum IKN ini dilaksanakan pembangunannya. Jangan nanti saya mengingatkan mencari tempat pendidikan masyarakat Dayak tidak ada tempatnya. Untuk kebudayaan nanti tidak ada tempatnya. Kita dukung, tapi kita menuntut keadilan kepada pemerintah pusat di bidang infrastruktur, di bidang pendidikan, semua di bidang kesehatan. Inilah waktunya, karena ibu kota negara dipindah. Wajar kita menuntut kepada pemerintah pusat. Selama ini kita merasa banyak yang hilang dari Kalimantan. Suatu contoh, dari zaman kemasan kayu, zaman Orde Baru, kalau Presiden Soekarno tidak ada yang melawan. Itu betul-betul Bapak Bangsa, mendekat Bapak Bangsa, apapun namanya, beliau lengkap. Beliaulah pemersatu bangsa. Orang Dayak bersatu karena beliau. Tidak ada Soekarno, tidak ada Pancasila, berarti tidak ada orang Dayak bersatu dengan negara kesatuan Republik Indonesia. Karena ada Soekarno. Nah, zaman Orde Baru, zaman kemasan kayu, orang Dayak tidak ambil bagian, tertinggal di sekitar HPH. Pendidikan, kesehatan tidak terurus, infrastruktur tidak terurus. Semestinya diiringi, digerusnya, dieksploitasinya kekayaan Kalimantan. Kekayaan Kalimantan, saya ulangi. Kita harus mengiringi bahwa adanya pembangunan yang adil dan berkeadilan bagi masyarakat di sekitar hutan, baik untuk bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Kenapa? Selalu saya gaungkan supaya kita Dayak tidak tertinggal. Kita berpikir kalau dari jumlah orang pasti kita kalah dari provinsi lain. Tapi kalau berbicara SDA, kita kaya raya dari provinsi lain, regional Kalimantan. Nah, zaman kemasan perkebunan sawit masuk ke Kalimantan. Mungkin ada sekitar 6 juta, 8 juta hektar ada kebun di regional Kalimantan. Apa yang didapatkan? Selalu ribut yang didapatkan. Ada tanah-tanah adat yang hilang. Plasma masyarakat tidak dapat. Kenapa? Ketika putra-putra terbaik Dayak ketika menjabat dia lupa.
Dia lengah, dia cuma ingat politik dan menjabat. Tapi dia lupa tujuan sebelumnya untuk membangun harkat dan martabat masyarakat Dayak. Ya, ini yang saya katakan. Di sini kita kumpul Pak Presiden, ada Forkopimda, ada Pak Dandra menyaksikan dari TNI, ada Pak Kapolda, ada Pak Kejati, ada Pengadilan Tinggi, ada Pak Presiden sekaligus abang saya sebagai DPD RI, ada Komisi 3, orang-orang Dayak hebat. Kalau kita bersatu tidak ada yang tidak mungkin, asal kita bersatu. Kita menuntut zaman tambang, batu bara, dieksploitasi, diangkat. Kita jadi penonton, kita tidak jadi pemain. Adakah pengusaha-pengusaha pertambangan dapat dihitung yang orang Dayak asli? Adakah pengusaha perkebunan yang orang Dayak asli? Dapat dihitung di Kalimantan Tengah cuma Pak Haji Abdul Rasid yang muncul. Di Kalimantan Selatan ada Pak Haji Isam, tapi Pak Haji Isam campur dengan Bugis. Tapi saya aneh, orang Dayak mendemo orang Dayak. Ini pengusaha Dayak yang mestinya harus dilindungi. Pak Haji Abdul Rasid itu Dayak asli, Dayak asli. Tanya Pak Hansen. Ini kita hilangkan supaya kita bersatu menuntut ketidakadilan. Yang salah, pengusaha Dayak yang salah kita panggil, kita datangi. Bapak salah, ini salah, kita datangin. Bukan kita demo. Karena kita sama-sama Dayak. Ketika kita mendemo sama Dayak, disitulah kita perpecahan. Disitulah kita mulai perpecahan. Disitulah kita tidak akan bisa menuntut ketidakadilan selama ini tertinggal. Ini menurut pendapat saya, Bang Martin, sebagai Presiden Muhammadiyah. Nah, di zaman apa lagi? Dari tambang, batu bara, sekarang masih banyak tambang-tambang yang lain yang akan dieksploitasi di regional Kalimantan. Ada IKN. Kalau kita, mohon maaf dan tokoh-tokoh, mungkin kita berbeda pikiran. Sekarang bukan zaman perang. Jangan mengajari anak-anak kita di pedalaman ilmu kebal, ilmu bisa menghilang, ilmu apapun namanya. Bukan zamannya, kecuali zaman perang. Tetapi bagaimana mengedukasi? Kamilah selaku pimpinan, saya Gubernur Kalimantan Tengah, saya berbicara Kalimantan Tengah, dengan Bupati Wali Kalimantan Tengah. Bagaimana membangun sekolah-sekolah unggulan di Kalimantan Tengah, membangun universitas-universitas. Bagaimana orang Dayak dari segi SDM-nya harus naik sama dengan provinsi lain. Apa perlu bersaing dengan provinsi Pulau Jawa? Jangan kalah. Kalau kita anak-anak kita dari sekarang diedukasi, disosialisasikan ilmu kebal, ujung-ujungnya nanti mereka tidak sekolah, tidak mau belajar. Di pikiran mereka yang mau adalah bertarung dengan siapa? Mau berperang dengan siapa? Coba saya tanya dengan tokoh-tokoh, saya terbuka. Tetapi kalau memang ada yang hobinya, yang hobinya adu kebal, dibuat tempatnya, dibuat organisasinya, adalah namanya pasukan merah, Lawang Bahdang, Marajang Mantanoy, buatlah pasukannya. Tapi kalau kita edukasi anak kita dari SMA, SD, mereka nanti tidak akan mau kuliah. Ini kesalahan kita, Pak. Kesalahan kita, Pak Presiden. Kalau kita sampai anak-anak kita tidak kuliah, gara-gara untuk ilmu kebal, untuk menghilang kita yang salah. Berarti kita tidak. Bukan orang yang salah, berarti kita tokoh-tokoh yang salah. Ini saya ingatkan kepada tokoh-tokoh. Jangan salah, IKN datang itu apa butuh? Apa kita mau perang IKN datang? Kan tidak. Kalimantan berarti berubah. Ada kekuatan ekonomi baru dengan dibangunnya IKN. Pemerataan yang dulu sentral di Pulau Jawa, sekarang keluar Pulau Jawa. Diberi kehormatanlah kepada Kalimantan, regional Kalimantan. Ini kita sambut dengan baik. Kita berhukum. Ada Bapak Presiden, MADN, DAD saya Kalimantan. Kumpulkan tokoh-tokoh, ada di RI, ada di PDRI. Kita kumpul, kita diskusi. Apa yang harus kita lakukan? Tetapi tidak menuntut provinsi masing-masing. Pak, saya mau provinsi, tapi regional Kalimantan. Anda yang kata kita menuntut Pak,
ini regional Kalimantan harus dibangun jalan tol, harus dibangun rel kereta api, wajar kita tuntut. Karena Kalimantan tidak boleh, kalau hilang satu Pak Presiden, hilang Kalimantan, andai kata ini Bang Martin sebagai presiden kemudian dari Kaltim menaik ke Kaltara, ketika Pak Presiden cuma menuntut untuk Kaltara atau menuntut untuk Kaltim, itu tidak ada keadilan bagi masyarakat Dayak yang lain. Berarti hilanglah Kalimantan Tengah, hilanglah Kalimantan Selatan. Tapi alangkah baiknya kita duduk bersama, apa yang kita sampaikan Pak Presiden, kita kumpul, kita diskusikan, kita musyawarahkan dalam pembetaan. Tokoh-tokoh yang Nasrani, tokoh-tokoh yang Islam, tokoh-tokoh yang hidup ahli kita kumpulkan. Nah, menurut saya saya bermohon dan meminta kepada abang tinggal undang. Saya sebagai gubernur Kalimantan Tengah siap untuk menyumbang tiket pemikiran. Tidak ada jalan lain. Andai kita mau membangun satu contoh, saya sebagai gubernur Kalimantan Tengah ingin membangun Universitas Tasbirtoraya, karena itu penyangga. Saya tidak ingin anak-anak Tasbirto untuk kuliah sampai ke Banjarmasin atau keluar dari Kalimantan Tengah. Saya ingin anak-anak kita Tasbirto wajib sekolah di Tasbirto nanti universitasnya harus kita siapkan dengan universitas yang representatif, menjadi universitas unggulan. Nah, di tengah ada UPR, Universitas Pelan Raya yang kita banggakan. Nah, di daerah Batu kita bangun juga nantinya. Kenapa? Ini SDM kita persiapkan. Kita zaman digital. IKN ini kan, apalagi sampai Bapak Jokowi, ini ibu kota pintar, ibu kota yang hijau, green, ibu kota rimba, hutan, belantara, dibangun. Nah, kalau kita kali orang Dayak tidak mengambil bagian, di sini kita akan tertinggal. 2004 kita harus mengusulkan kepada Bapak Presiden yang terpilih, karena ibu kota ada di Kalimantan, di tanah Dayak. Di tanah Dayak saya ulangi, harus ada menteri orang Dayak. Kita yang minta, kita datang, kita suratin kepada Bapak Presiden. Ya mumpung beliau berkantor di IKN di Kaltim, ya kita demo kan di Kaltim sana, begitu. Ya, kita suratin, kita datangin tokoh-tokoh baik-baik. Tidak mau kita demo biar dunia tahu bahwa kita orang Dayak sudah mencapai pindah, tidak pernah jadi menteri. Itu baru benar. Daripada kita punya sepadan, ngurusin kembang nggak jelas, mau perang dari siapa, nggak tahu saya. Mau dikirim ke Rusia, atau mau dikirim ke Ukraina kan nggak tahu siapa lawannya. Apa salah saya bicara Pak? Ini memberikan motivator untuk Bapak kepada orang-orang Dayak. Demang-demang, tugas nanti demang angkat semuanya. Arahnya ke pendidikan. Kalian jangan sampai ada anak-anak kita yang perempuan nikah ini di bawah umur 17 tahun, 16 tahun, 17 tahun sudah dibolehkan, tetapi kalau bisa jadi nikah dulu, kuliah dulu, apa perlu rektor-rektor. Ini rektor, Pak Eli, ada Pak Bupani. Kapan perlu orang-orang kita Dayak yang tidak mampu, gratiskan, itu yang betul. Kalau enggak, dari mana orang kita Dayak mampu berkuliah, kalau bapak-bapak tidak gratiskan. Anda kata ada kesulitan berbicara dengan gubernur, karena gubernur punya kebijakan. Jangan ketemu sama saya nanti di luar tahun, mana saya mau bantu kalau dokter kebiasaan. Iya, seperti luar lahir aja kan. Bicara baik-baik, Pak Gubernur, boleh Pak saya gratiskan, Bapak bisa nggak menyumbang sekian per tahun. Nah, bicara saya punya kebijakan. Selama untuk orang Dayak asli, saya bantu. Itu komitmen Pak Rektor. Ya, komitmen saya. 1.000-2.000 orang yang tidak mampu kita kuliahkan, gratiskan. Kalau ada kesulitan bicara dengan saya sama gubernur. Kalau para rektor dia gini, sunyi, begini, ya selesailah dia. Iya kan? Hilanglah namanya hakikat tadi. Iya kan gitu? Itu
Yang terakhir saya ingin sampaikan, ada kemarin acara Pumbung Hai. Coba satukan dengan Festival Budaya Semulang. Jadi Pumbung Hai itu penutup dari rangkaian HUT Kalteng nantinya. Pak Sekda, ya Pak Wagub, nanti rapatkan Kadis Wisata dan Kebudayaan, diundang DAD kita. Seperti Kalimantan Barat kan ada yang namanya Gawai Dayak. Nah di Kalimantan Tengah nanti penutupan daripada HUT Kalteng, ada Festival Semulang. Nanti ada rangkaian lagi, ada Pumbung Hai. Masukkan, kita biayain Pak, kita besarkan. Iya. Masa Pak, coba kemarin dibuat di depan istana lagi, menghadap istana lagi panggungnya. Yang datang cuma 500 orang kan malu lah gubernur mau datang. Nanti orang bilang, gubernurnya apa? Pelit apa ini orang gubernur? Ngaku-ngakunya orang Dayak, orang-orangnya orang Dayak. Tapi ketika festival diadakan Pumbung Hai ini, dia, yang datang cuma 500 orang. Kan kemungkinan saya yang salah kali. Iya, karena tidak ada masyarakat yang salah, selalu gubernur yang salah. Iya, iya Pak. Itu harus kepemimpinan. Saya ini TNI juga Pak Tabel. Tidak ada anak buah yang jelek, yang ada pimpinan yang jelek apabila anak buah yang salah. Kan itu Pak Tabel. Nah saya, prinsip saya, prinsip TNI Pak Tabel. Iya. Iyalah, coba acara Pumbung Hai ini Pak Sekda, kita kibarkan, kita gaungkan bagian bahwa ada acara lagi festival nasional, kan sudah festival Semulang masuk. Nah festival apa lagi, ada Pumbung Hai ini kita besarkan. 1 tahun ini kan ada baiknya untuk kuliner, pariwisata berjalan, semuanya orang datang-datang berbondong-bondong.